Bab 1781. Wow. Dasar penjahat, kenapa kau begitu mendominasi? Kau membunuh monster kalau tidak setuju denganku, tapi aku masih menganggapmu tampan. Aku tidak menyangka kau sejahat ini. Aku benci kau. Iblis kelinci kecil itu sangat ketakutan hingga menangis. Benar-benar terlihat seperti kelinci kecil yang ketakutan. Tinggi. Benar-benar tinggi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa Yao Yue, tingkat akting yang luar biasa ini bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kekurangan di level Raja Film ini. Jadi kau Raja Film. Karena kau sangat suka bermain, maka aku akan bermain denganmu perlahan. Tepat ketika iblis kelinci kecil itu panik. Aku melihat Chen Yuan memeluk pinggang ramping kelinci itu. Kemudian dia menciumnya dengan agresif dan liar. Boh gelombang. Ingat, mulai hari ini, kau adalah wanitaku. Kursi ini menyuruhmu pergi ke timur, kau tidak boleh pergi ke barat, dan menyuruhmu pergi ke selatan, kau tidak boleh pergi ke utara. Kau hanya boleh merapikan tempat tidurku dan membuat selimutku di kehidupan ini, mencuci dan memasak untukku, dan menanyakan kabarku, kau tahu. Jika kau tidak patuh, hati-hati, aku akan memukulmu. Operasi mesum Chen Yuan. Baik Long Nu maupun Li Haojun tidak tahan lagi. Tidak menyangka dewa penciptaan yang bermartabat bisa menjadi orang seperti ini. Apakah kau memang seperti ini? Suka menindas pria dan wanita. Bahkan tidak mau melepaskan iblis kelinci kecil dengan basis kultivasi yang lemah. Hanya karena mereka terlihat baik. Apakah kau bahkan tidak menginginkan sikap seorang dewa? Ya Tuhan, tidak pantas bagimu untuk melakukan ini. Gadis naga bertanya diam-diam melalui transmisi suara. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah Kaisar Dewa Yao Yue, dan dia di sini untuk bermain denganku. Chen Yuan melirik Long Nu, dan mengirimkan transmisi suara padanya. Begitu kata-kata ini keluar, gadis naga itu langsung terkejut. Bola matanya melotot. Apakah dia Kaisar Dewa Yao Yue? Salah satu dari 3 Kaisar Dewa Agung, penguasa klan iblis, sosok yang mendominasi langit dan dunia, ternyata adalah kelinci kecil yang imut dan menggemaskan. Aku percaya pada kejahatanmu. Gadis naga merasa sedikit tidak percaya. Bukankah ini sangat berbeda dari Kaisar Dewa Yao Yue yang legendaris? Konon Kaisar Dewa Yao Yue adalah seorang penyihir tua dan jelek, dengan aura iblis di sekujur tubuhnya, dan dia membunuh orang tanpa ragu-ragu. Dia bukan hanya mendominasi, dia juga selalu berkata apa yang dia katakan, dan dia memiliki kepribadian yang kuat, dia juga tidak mengizinkan siapapun untuk menyampaikan pendapat yang berbeda di hadapannya. Itu benar-benar identik dengan mendominasi dan tirani. Bahkan 12 dewa kuno dari ras monster akan gemetar ketakutan di hadapannya. Iblis kelinci kecil yang imut dan menyedihkan di hadapannya ini, bagaimana mungkin dia adalah Kaisar Dewa Yao Yue yang memiliki reputasi tak tertandingi dan ganas. Gadis naga hampir menjatuhkan bola matanya. Wow, kepolosanku telah hilang. Aku tidak bersih. Iblis kelinci kecil itu tampak seperti sambaran petir saat itu. Sedih. Malu. Hidup tanpa cinta. Seolah-olah sesuatu yang penting telah diambil dari hidupku. Tapi tiba-tiba ada perasaan aneh di hatiku. Ini sepertinya pertama kalinya dia dicium sejak lahir. Perasaan ini luar biasa. Tidak semenyebalkan seperti yang terlihat. Dan sedikit manis. Namun, di tengah keramaian sebesar ini, ciuman pertama orang-orang telah direbut. Jika aku menunjukkan ekspresi menikmatinya, apakah orang-orang akan mengatakan aku tidak bijaksana? Pada saat ini, iblis kelinci kecil itu mengalami aktivitas psikologis yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika kau ingin menolak, silakan. Baiklah, aku sudah menetapkanmu. Mulai hari ini, kau adalah milikku. Kau bisa melakukan apapun yang kuminta. Kau tidak boleh melawan atau memiliki pendapat apapun, kau tahu. Chen Yuanba selalu menguasai tubuhnya dan terus berbicara dengan tegas. Melihat ini, iblis kelinci kecil itu hanya bisa mengangguk dengan sedih. Mengerti. Dia sepertinya menerima takdirnya. Pada saat ini, mutasi. Aku melihat angin iblis yang mengerikan tiba-tiba bertiup di kota 10.000 iblis. Energi monster yang sangat besar menyelimuti seluruh kota 10.000 monster. Di tengah angin iblis yang tak berujung, seorang wanita cantik dewasa berusia sekitar 30 tahun datang menuju toko makanan iblis. Kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota Wan Yao terkejut. Itu, Dewa Kuno Iblis Angin. Ya Tuhan, dikabarkan bahwa Dewa Kuno Feng Yao adalah pelayan nomor 1 Kaisar Dewa Bulan Yao, dan dia bisa disebut juru bicara Kaisar Dewa Bulan Yao. Banyak dekrit kekaisaran istana Kaisar Dewa Yao diturunkan oleh Dewa Kuno Feng Yao. Ya, dia juga orang yang paling dipercaya selain Kaisar Dewa Yao Yue. Pejabat peringkat ketiga di depan gerbang Perdana Menteri, apalagi kroni Kaisar Dewa Yao Yue, meskipun kultivasi Dewa Kuno Feng Yao hanya berada di tahap awal alam Dewa Kuno, tetapi bahkan Dewa Kuno Yaolang, yang berada di puncak alam Dewa Kuno, harus memperlakukannya dengan sopan.
Aku tidak tahu mengapa bos besar seperti Dewa Kuno Feng Yao datang ke kota kecil Wan Yao ini. Tiba-tiba, semua monster dan dewa mulai membicarakannya. Pada saat ini, Dewa Kuno Feng Yao telah turun ke toko Yaoshi. Angin iblis yang mengerikan langsung menerbangkan atap restoran iblis itu. Lepaskan dia. Kalian semut, jangan mencari kematian kalian sendiri. Dewa Kuno Feng Yao mengancam dengan suara dingin. Feng Yao kecil, kau berani bertindak lancang di depanku, kau tidak sabar. Iblis kelinci kecil ini sudah menjadi milikku. Aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain, atau kau akan menanggung akibatnya sendiri. Menghadapi Dewa Kuno Feng Yao yang legendaris dan terkenal, Chen Yuan, monster kecil yang tidak dikenal, tidak merasa sedikit pun takut, malah mengancam. Untuk sesaat, semua monster yang hadir terkejut oleh keberanian Chen Yuan. Saat ini, gadis naga itu yakin dengan apa yang dikatakan Chen Yuan. Jika monster kelinci kecil ini benar-benar hanya monster kecil biasa, mengapa Dewa Kuno Feng Yao begitu gugup? Dewa kuno agung dari alam iblis, siapa yang akan memperhatikan seekor kelinci ketika dia tidak ada urusan? Kau ingin mati? Dewa Kuno Feng Yao sangat marah. Yao Feng yang menakutkan menjadi semakin ganas untuk sementara waktu. Angin berhembus kencang. 12 badai tornado raksasa jatuh dari langit dalam sekejap. Seluruh toko makanan iblis hancur dalam sekejap. Chen Yuan meliriknya, lalu menamparnya dengan santai. Berjalan dengan kasar dan tidak terkendali, mengganggu makanku. Dengan tamparan itu, pusaran lubang hitam yang mengerikan langsung menyedotnya. Dewa Kuno Feng Yao hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, lalu dia menghilang seketika. Angin berhenti, seolah tak terjadi apa-apa. Kota 10.000 monster saat ini. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Apakah ini sudah hilang? Apakah pembangkit tenaga alam Dewa Kuno telah musnah? Siapa kau sebenarnya? Kau jelas bukan iblis kecil di alam dewa. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak ingin mengubah namaku saat duduk di sini, dan aku tidak ingin mengubah nama keluargaku saat duduk, begitu pula Chen Yuan. Chen Yuan menjawab dengan santai. Begitu kata-kata itu keluar, kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya di kota Wan Yao ketakutan. Chen Yuan, kau adalah penguasa kuil Dewa Asap, Chen Yuan. Beberapa hari yang lalu, ada kabar dari kota Kaisar Hantu. Chen Yuan, pemimpin kuil Dewa Asap, memimpin Dewa Hukum, Gadis Naga, dan Li Haojun, Dewa Perang, dan 3 orang memasuki kota Kaisar Hantu. 1 miliar kultivator hantu di kota itu, di depan Kaisar Dewa yang aneh, merebut buku paling berharga dari klan hantu, dan Kaisar Dewa yang aneh itu bahkan tidak berani bersuara. Dikabarkan bahwa penguasa kuil Dewa Asap mungkin telah melampaui alam Kaisar Dewa. Sangat mungkin dia datang ke alam iblis kali ini untuk mendapatkan setengah bagian buku yang tersisa. Yao Zhu yang kuat menganalisis dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa iblis tersentak. Bab 1782. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Keberadaan yang bahkan Kaisar Dewa Aneh pun tak mampu lawan, bagaimana mungkin Kaisar Dewa Yao Yue muncul, siapa yang bisa menyainginya? Situasinya kacau. Lari sekarang. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin, dan laporkan kedatangan penguasa Dewa Asap ke alam iblis ke istana Kaisar Dewa Iblis, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Seketika, banyak dewa iblis di kota Wan Yao berencana melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mata Chen Yuan tertuju. Dia melirik iblis kelinci kecil itu dari sudut matanya. Pihak lain tampak gemetar. Tampaknya merasa sangat takut, sangat gentar, sangat tak berdaya. Lemah dan menggemaskan. Beraktinglah. Teruslah berakting. Karena kau sangat suka berakting, ayo beraktinglah sehebat mungkin. Mari kita lihat apakah kau benar-benar bisa menahan napas. Chen Yuan menyeringai, menunjukkan sedikit kejahatan. Baiklah. Berhentilah berpura-pura, saatnya untuk pertarungan, akulah penguasa kuil Dewa Asap. Karena kalian sudah tahu identitasku, semua dewa iblis di kota 10.000 iblis hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh pergi hidup-hidup. Ada niat membunuh yang ganas di mata Chen Yuan. Medan penciptaan. Teknik pemakan kosmik. Aku melihat Chen Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menangkupkan telapak tangannya ke langit. Domain Kaisar Dewa yang mengerikan seketika menutupi seluruh kota 10.000 monster. Detik berikutnya, dunia bergetar. Kekosongan berubah menjadi lempengan besi. Seluruh ruang kota 10.000 monster seluas 1 miliar kilometer seketika terperangkap. Sebanyak 500 juta dewa iblis dibekukan oleh mereka semua, tidak dapat bergerak sedikitpun. Pada saat ini, aku melihat 100.000 lubang hitam tiba-tiba turun dari langit. Setiap lubang hitam memancarkan kekuatan pemakan yang mengerikan. Di bawah kekuatan pemakan yang dahsyat dari pusaran lubang hitam, aku melihat bahwa para dewa iblis yang terperangkap di bawah semuanya tersedot satu persatu.
Sebanyak 500 juta dewa iblis, termasuk banyak hantu dan dewa, hampir semuanya ditelan oleh lubang hitam. Gelombang pengumpulan dan pengangkutan terjadi. Semuanya dikirim untuk bersaksi. Pada saat ini, setan kelinci kecil itu menatap pemandangan yang sangat mengejutkan di hadapannya. Selain ketidaktahuan, tetap saja ketidaktahuan, kecuali keterkejutan, tetap saja keterkejutan. Mulutnya terbuka lebar, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Sepertinya dia tidak percaya bahwa sosok sekuat itu ada di dunia ini. Dengan lambaian tangan, seluruh kota 10.000 monster dapat dihancurkan. Sungguh luar biasa, sampai-sampai bisa terbang. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, pelayan toko Gou Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bahkan jiwanya pun gemetar. Ini. Luar biasa, menakutkan. Gou Shan memberi hormat kepada dewa, dan memohon kepada dewa untuk menyelamatkan nyawaku. Aku rela tunduk kepada dewa, dan hanya meminta dewa untuk menerimanya. Meskipun tingkat kultivasi Gou Shan rendah, Gou Shan berpikir dia tahu segalanya tentang hal-hal besar dan kecil di alam iblis, gosip dewa-dewa kuno, rahasia istana kekaisaran, dan distribusi kekuatan. Efeknya kecil. Bocah dari toko Gou Yao itu segera bersujud di tanah, berlutut, dan membungkuk. Di seluruh kota 10.000 monster, selain monster kelinci kecil, hanya Xiaoer dari toko monster anjing yang tersisa. Ia memilih untuk menyerah dengan sangat bijak. Dan Chen Yuan benar-benar perlu menemukan seseorang di Yaoyu untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi di Yaoyu. Benar, mereka yang mengetahui urusan terkini memang brilian. Karena kau memilih untuk menyerah, maka tempat ini akan memberimu keberuntungan. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan buku surgawi dan setengah buku. Ia dengan lembut memadatkan bola energi Sansheng di tangannya. Ia memasukkan energi ke dalam kedua buku itu. Detik berikutnya, ia melihat bahwa buku siang dan buku tanah tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Cahaya ilahi menyapu dunia, memicu hukum langit dan bumi yang tak terbatas. Pada saat ini, langit dan bumi mulai mengumpulkan kekuatan dewa iblis yang sangat murni. Kekuatan dewa iblis ini berubah menjadi pancaran energi yang sangat besar, menuju ke arah iblis anjing untuk mendapatkan kekuatan. Boom! Setan anjing itu gemetar seluruh tubuhnya. Diberdayakan oleh kekuatan dewa iblis yang mengamuk, ia langsung memperlihatkan wujud aslinya. Seekor anjing raksasa berbulu kaki dengan tinggi badan 500 meter. Ia bermandikan pancaran kekuatan ilahi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tingkat kultivasinya awalnya hanya puncak jenderal dewa. Termasuk tingkat terendah di alam dewa. Saat ini, di bawah penguatan kekuatan dewa iblis, tingkat kultivasinya mulai menerobos dengan gila-gilaan. Itu seperti bendungan yang pintunya dibuka, dan dalam sekejap tak terkendali. Alam dewa tampan, menerobos. Alam dewa surgawi, menerobos. Alam dewa sejati, menerobos. Tahap menengah dewa sejati, menerobos. Tanda seru. Tahap akhir dewa sejati, menerobos. Puncak dewa sejati, menerobos. Pada saat iblis anjing itu menerobos puncak dewa sejati, darah kuno di tubuhnya, yang telah diam selama miliaran tahun, tampaknya akhirnya terbangun saat ini. Aku melihat iblis anjing itu bermandikan cahaya ilahi, dan bulu kuning aslinya mulai rontok secara otomatis. Seketika, rambut ungu keemasan tumbuh. Penuh dengan aura mulia. Kekuatan dewa iblis yang menakutkan menyapu keluar darinya. Diiringi oleh kebangkitan darahnya, akhirnya, tingkat kultivasinya menerobos lagi. Dia melompat ke alam dewa emas. Apakah aku telah menembus alam dewa emas? Aku benar-benar melesat ke 4 alam utama. Lebih dari selusin alam kecil, dan menjadi alam Jinsen yang kuat, ini benar-benar luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah aku juga membangkitkan darah leluhurku dan berhasil berevolusi menjadi anjing dewa mengaum Zijin. Mulai hari ini, aku bukan lagi anjing liar yang ditindas orang lain dan tidak makan lagi. Anjingku yang ketiga adalah anjing dewa mengaum Zijin yang mulia. Leluhurku pernah melayani leluhur dewa penciptaan agung, dan dia adalah binatang dewa kedua di bawah leluhur dewa, tidak ada yang bisa meremehkanku. Ketika Gou Shan masih muda, dia hanyalah seekor anjing liar di dunia fana. Kemudian, secara kebetulan, dia memakan ramuan, membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya, dan memulai jalan kultivasi iblis. Namun, karena asal-usulnya yang sederhana dan garis keturunannya yang sederhana. Di antara klan monster yang memangsa hutan, aku tak tahu berapa banyak penderitaan yang telah kualami. Pada akhirnya, mengandalkan kegigihan yang pantang menyerah dan selalu menjadi adik laki-laki, ia akhirnya naik ke dunia iblis. Setelah tiba di dunia iblis, seseorang harus menjadi kaki anjing orang lain agar diberkati oleh yang kuat. Kemudian ia tumbuh perlahan, dan akhirnya naik ke alam dewa. Ketika tiba di alam dewa dan alam iblis, ia juga menjadi kaki tangan klan iblis yang kuat. Dari seekor anjing liar di dunia fana, ia mampu melakukan serangan balik hingga naik ke alam dewa.
Kesulitan dan usaha yang telah ia lakukan tidak cukup bagi orang luar. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya memiliki ingatan yang diwarisi. Jadi ia tidak pernah menganggap dirinya hanya sebagai anjing biasa. Akhirnya hari ini, ia terbangun. Ternyata ia berasal dari garis keturunan anjing Dewa Zijin yang mulia. Mulai sekarang, tidak seorang pun di seluruh dunia iblis akan mengatakan bahwa ia hanyalah anjing kampung biasa. Anjingku yang ketiga, akhirnya aku punya waktu untuk merasa bangga. Bawahan memberi hormat kepada Tuan. Mulai hari ini, Gousan akan menjadi anjing paling setia di bawah perintah dewa. Meskipun dunia sudah tua dan laut kering dan batu-batu membusuk, aku, Gousan, tidak akan pernah mengkhianati. Jika aku melanggar sumpahku, jalan menuju surga akan hancur. Gousan bersumpah setia kepada Dao dengan wajah tegas. Saat itu, iblis kelinci kecil di sebelahnya tercengang astonished. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kekuatan alam Dewa Emas. Dia benar-benar melompat dari monster anjing tingkat dewa ke kekuatan alam Dewa Emas. Ya Tuhan. Bab 1783. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Tingkat kebaikan plus 10. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Tingkat kebaikan plus 10. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Tingkat kebaikan plus 10. Tingkat kebaikan saat ini, 10 poin. Tingkat kebaikan ini, ternyata meningkat. Apa yang terjadi? Chen Yuan melihat tingkat kebaikan di atas kepalanya, dan seluruh wajahnya bingung. Gelombang operasi ini benar-benar dapat meningkatkan tingkat kebaikan, sesuatu yang tidak pernah diduga Chen Yuan. Dia memanen seluruh kota 10.000 monster secara langsung. Sebanyak 500 juta orang Yaosu, hampir semuanya dipanen, dan hidup dan mati mereka masih belum pasti. Anda adalah penguasa agung klan iblis, Kaisar Dewa Yao Yue yang begitu kuat di seluruh langit dan dunia, hanya menonton tanpa daya seperti ini. Apakah Anda benar-benar tidak marah sama sekali? Tidakkah Anda merasa bahwa Yang Mulia telah diprovokasi? Bagaimana ini bisa meningkatkan tingkat kebaikan? Tidakkah Anda memiliki sedikit pun rasa tanggung jawab terhadap rakyat Anda sendiri? Mengapa Anda merasa tidak ada hubungannya dengan diri Anda sendiri? Budak, beri hormat kepada dewa. Aku bersedia melayani para dewa di sekitar sini, dan aku memohon belas kasihan kepada para dewa. Iblis kelinci kecil itu menundukkan kepalanya, meniru iblis anjing, dan berlutut di hadapan Chen Yuan. Dia juga bersujud 3 kali sebagai tanda kekaguman. Tampaknya dia juga ingin menerima penguatan kekuatan Dewa Iblis. Ini. Kau adalah Kaisar Dewa Yao Yue yang agung, bukankah kau perlu melakukan upacara semegah ini? Meskipun menyerah adalah masalah waktu, aku tidak menyangka gelombang kekuatanmu ini muncul begitu saja. Dedikasimu dalam berakting sungguh luar biasa. Hebat. Kau luar biasa. Jika kau tidak mendukung tembok itu, aku akan menurutimu. Pada saat ini, gadis naga itu mengerutkan kening. Shenzun, apakah kita yakin kita tidak salah? Akting monster kelinci kecil ini sangat berbeda dari Kaisar Dewa Yao Yue yang legendaris. Semua orang tahu bahwa Kaisar Dewa Yao Yue memiliki kepribadian yang sangat kuat, bertindak sewenang-wenang, dan sangat menjaga harga dirinya. Dia tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun sepanjang hidupnya, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk bersujud kepada orang lain. Jika dia benar-benar Kaisar Dewa Yao Yue, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan keji seperti itu, dan kesombongan Kaisar Dewa Yao Yue tidak akan pernah membiarkannya melakukan hal itu. Gadis naga itu memandang iblis kelinci kecil yang berlutut di tanah, memohon dengan penuh harap kepada Chen Yuan, dan segera menganalisisnya melalui transmisi suara. Tentu saja apa yang dikatakannya masuk akal. Tetapi penilaian sistem seharusnya tidak salah. Dia pasti Kaisar Dewa Yao Yue tanpa diragukan lagi. Mungkinkah dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah Kaisar Dewa Yao Yue? Chen Yuan mengemukakan sebuah sudut pandang. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Sebagai eksistensi di tingkat puncak Kaisar Dewa, tidak mungkin orang lain dapat menyegelnya, kecuali dia sendiri menyegel semua ingatan dan basis kultivasinya. Dan juga mengubah sebagian ingatannya, membuat dirinya berpikir bahwa dia hanyalah iblis kelinci kecil. Tapi mengapa dia melakukan ini? Membiarkan Kaisar Dewa yang memerintah langit dan dunia salah, dia menyegel kultivasinya sendiri dan melarikan diri untuk mengalami kehidupan. Apakah ini mencari kesalahan ketika dia tidak punya pekerjaan? Gadis naga itu terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar Dewa Yao Yue melakukan hal seperti itu. Mungkinkah ini metode kultivasi baru? Kau mencoba melakukan ini untuk meningkatkan persepsi berbeda tentang latihan, sehingga kau bisa melampaui alam Kaisar Dewa. Tapi level tertinggi di dunia jurang adalah level ini. Mustahil untuk memiliki alam yang lebih tinggi dari Kaisar Dewa. Kecuali kau bukan dari dunia ini. Apa yang kau latih bukanlah teknik alam ilahi. Kalau tidak, batasnya ada di sana. Kau sudah berada di puncak Kaisar Dewa, tidak ada ruang untuk peningkatan sama sekali, oke. Apakah ada gunanya berlama-lama seperti ini? Oke. Jika begitu,
akan menjadi pilihan yang baik untuk memimpin penaklukan Kaisar Dewa Yaoyue. Chen Yuan memutar matanya. Dia memutuskan untuk mengubah taktik. Monster kelinci kecil ini sepertinya memuja yang kuat. Sangat bagus. Karena kau juga bersedia tunduk pada tahta ini tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu kesempatan untuk melayaniku bersamamu, kuharap kau bisa memanfaatkannya. Ah, ini sudah berakhir. Kelinci kecil itu tercengang. Dia melirik anjing di sebelahnya, ada yang salah. Saudara Gou menyerah, kau mengangkat saudara Gou ke 4 alam. Aku menyerah dan tunduk, mengapa kau tidak memberiku kenaikan pangkat? Bukankah ini agak tidak adil? Lalu, apa lagi yang kau inginkan? Chen Yuan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum yang familiar itu, iblis kelinci kecil itu tiba-tiba terdiam. Ada senyum di wajahnya. Pria ini telah menaklukkan semua dewa iblis di kota Wanyao. Sekarang dia tersenyum lagi. Sangat menakutkan. Tidak, pelayan tidak menginginkan apapun. Guntur, hujan, dan embun semuanya berkat rahmatmu. Bisa melayani di sisi dewa sudah merupakan berkah terbesar dalam hidupku. Iblis kelinci kecil itu buru-buru menyanjungnya. Sangat bagus. Selanjutnya, kita akan pergi ke tempat paling suci di alam iblis, Istana Dewa Iblis. Aku ingin bertemu langsung dengan Kaisar Dewa Yaoyue untuk sementara waktu, apakah kau mau ikut denganku? Chen Yuan tersenyum dan bertanya dengan sopan. Ya, aku mau. Merupakan impian terbesar Xiao Tu dalam hidup ini untuk bisa memasuki Istana Kaisar Dewa Iblis yang agung. Baiklah. Kalau begitu mari kita pergi ke Istana Kaisar Dewa Iblis untuk menjarah, kita pasti akan mendapatkan banyak. Setan kelinci kecil, karena kau sudah menjadi milikku, maka kita akan berbagi dalam hal bertemu denganmu. Aku akan memberimu persen dari semua harta yang kita rampok di Istana Kaisar Dewa Iblis. Bagaimana menurutmu? Chen Yuan menyarankan dengan penuh minat. Begitu kata-kata itu keluar, mata kelinci kecil itu langsung berbinar. Wajah kecilnya sangat bersemangat, ingin sekali mencoba. Astaga, ini adalah Istana Kaisar Dewa Iblis yang legendaris. Konon, upeti pajak harian yang diterima oleh Kaisar Dewa Yaoyue cukup untuk makan dan minum seumur hidup bagi setan kecil seperti dia. Harta karun di Istana Kaisar Dewa Iblis, satu pun tidak ada nilainya. Jika mereka bisa berbagi persen dari harta karun Istana Kaisar Dewa Iblis, mereka mungkin tidak akan bisa menghabiskannya dalam puluhan kehidupan. Semakin setan kelinci kecil itu memikirkannya, semakin bersemangat dia. Sudah mulai bersiap-siap. Tuan, kapan kita akan berangkat? Ayo pergi sekarang. Gou-san, kau pimpin jalan. Baik, Tuan. Anjing ketiga mengangguk. Seketika itu juga, semua orang terbang menuju Istana Kaisar Dewa Iblis. Chen Yuan memperhatikan iblis kelinci kecil itu semakin bersemangat, dan diam-diam mengacungkan jempol padanya. Kau hebat. Aku akan segera mencuri rumahmu, kau sangat bersemangat. Kau tetap harus berbagi tagihan denganku. Kaisar Dewa Yaoyue memang luar biasa. Selain angka 6 dalam gelombang ini, kita hanya bisa mengatakan 666. 2 jam kemudian, Chen Yuan, Long Nu, Li Haojun, Gou San, dan Yao si kelinci kecil telah berhasil tiba di Istana Kaisar Dewa Iblis. Melihat istana kekaisaran besar yang dibangun di atas puluhan urat ilahi, si kelinci kecil tiba-tiba mengerutkan kening. Hei, kenapa tempat ini terasa familiar, seolah-olah aku sudah pernah ke sini berkali-kali. Bahkan kau, si kelinci kecil, berani mengatakan bahwa kau sudah pernah ke Istana Kaisar Dewa Iblis berkali-kali. Kau pasti datang ke sini dalam mimpi. Gou San mengejek dengan tatapan menghina. Bab 1784. Saudara anjing, aku tidak akan berbohong padamu, aku benar-benar merasa familiar, seolah-olah aku adalah pejabat tinggi di sini sebelumnya, dan aku merasa agung. Iblis kelinci kecil itu menutup matanya dan mengingat dengan saksama. Benar, kau bisa saja mengatakan bahwa kau adalah Kaisar Dewa Bulan Iblis, dan seluruh istana Kaisar Dewa Iblis adalah milikmu. Aku, Gou San, telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Aku bisa melihat kebohongan iblis kecil yang sombong sepertimu. Memang benar, semakin cantik Bansi itu, semakin dia suka menipu orang. Anjing putih kecil itu berbohong padaku dengan cara yang sama dulu. Gou Sanku mengumpulkan jutaan tahun harta keluarga, tetapi dia menipu semuanya. Pada akhirnya, tingkat kultivasinya meningkat dan dia tidak menyukaiku lagi. Dia berbalik dan berbalik. Aku jatuh ke pelukan monster besar lainnya. Kalian para periwanita tidak punya satupun hal baik. Gouzi sepertinya mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Sudah bertahun-tahun ia menjadi anjing penjilat. Setelah menjilat, tidak ada yang tersisa. Setelah itu, ia tidak pernah lagi mempercayai Bansi manapun. Melihat Bansi cantik manapun, akan ada rasa jijik naluriah di hatinya. Jadi begitu. Sepertinya kakak anjing, kau juga anjing dengan cerita.
Iblis kelinci kecil itu menatap Gouzi dengan simpati. Dia masih belum tahu bahwa aku telah membangkitkan garis keturunan anjing Dewa Meraung Zijin, dan kultivasiku telah menembus alam Dewa Emas. Sekarang bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku bahkan tidak akan melihatnya lagi. Dulu, dia mencintaiku dan mengabaikanku, tetapi sekarang, anjing putih kecil itu tidak tahan denganku. Kata Gouzi dengan sombong. Dia bukan seperti dulu lagi. Lain kali aku melihat anjing putih kecil itu, aku pasti akan menamparkan wajah anjing murahan ini. Sementara beberapa orang itu berbicara, mereka sudah berjalan ke formasi besar 10.000 monster tanpa menyadarinya. Tidak, ini adalah formasi agung 10.000 monster, salah satu dari 3 formasi terkuat di alam dewa, dan sangat terkait dengan formasi agung jurang 10.000 alam. Susunan ini hampir seperti dunia tersendiri. Begitu kau jatuh ke dalamnya, jika kau tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkannya tepat waktu, kau mungkin akan diteleportasi ke dalam sangkar jurang. Sangkar jurang itu diubah oleh aturan leluhur para dewa. Begitu jatuh ke dalamnya, ia akan memasuki kegelapan abadi dan tak berujung, dan akhirnya akan dihancurkan oleh kekuatan formasi besar dan diubah menjadi kekuatan pelindung formasi besar jurang. Bahkan para pembangkit tenaga tingkat dewa pun tidak akan luput. Formasi ini hanya dapat memasuki istana Kaisar Dewa Iblis jika Anda mengetahui rute yang benar. Jika Anda salah langkah, Anda akan jatuh ke dalam situasi malapetaka abadi. Wajah gadis naga itu berubah drastis, dan dia berkata dengan nada yang sangat serius. Istana Kaisar Dewa Iblis, ini mungkin lebih berbahaya daripada kota Kaisar Hantu. Lagi pula, di antara ketiga Kaisar Dewa, dikatakan bahwa Kaisar Dewa Yaoyue menjadi terkenal paling awal. Kekuatannya juga yang paling tak terduga. Jika bukan karena mendengar bahwa batas waktunya semakin dekat, dia pasti sudah berusia lebih dari 120 miliar tahun. Dalam ratusan juta tahun terakhir, mereka tidak banyak bergerak. Mungkin prestise Kaisar Dewa Yaoyue bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Dewa kuno abadi. Tunggu sebentar, ikuti aku, sepertinya aku tahu cara melewati formasi ini. Iblis kelinci kecil itu menawarkan diri. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan maju. Iblis anjing itu terkejut. Sialan, jangan berkeliaran, formasi yang bahkan seorang Kaisar Dewa pun tidak bisa tembus, apa yang bisa kau lakukan, iblis kecil? Ikuti dia. Chen Yuan segera memerintahkan. Lelucon. Jika bahkan Kaisar Dewa Yaoyue tidak tahu rute yang benar, maka tidak seorang pun di dunia ini akan tahu cara menembus perang 10.000 monster. Iblis kelinci kecil itu memimpin kerumunan maju dengan mantap. Di antara percabangan yang tak terhitung jumlahnya di formasi 10.000 monster, dia sebenarnya tidak salah langkah berkat instingnya. Sepanjang jalan, melewati lapisan kabut dan ilusi, menghindari semua jebakan maut. Sialan, iblis kelinci kecil, kau sebenarnya berada di jalur yang benar. Tentu. Jujur saja, apakah kau pernah bekerja sebagai pelayan di Istana Kaisar Dewa Iblis? Tapi itu tidak benar. Siapapun yang bisa menjadi pelayan di Istana Kaisar Dewa Iblis setidaknya haruslah iblis agung di atas level dewa. Dengan kultivasi yang dangkal seperti itu, kau mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mewawancarai para pelayan Istana Kaisar Dewa Iblis, kan? Tanya Gouzi dengan bingung. Iblis kelinci kecil itu tidak menjawab. Dia hanya berjalan sendiri. Semakin jauh dia berjalan, semakin terbiasa dia, dan itu bahkan menjadi reaksi naluriah dalam tubuhnya. Dia tahu di mana ada bahaya dalam formasi tersebut. Sepertinya dia telah berpartisipasi dalam desain formasi 10.000 monster. Dapat melihat prinsip formasi dalam sekejap. Perasaan ini sangat fantastis. Ini seperti soal matematika yang sangat rumit. Jelas bahkan profesor pun tidak dapat memahaminya, tetapi dia dapat memahaminya dalam sekejap. Bagaimana itu bisa terjadi, dia tidak tahu. Bagaimanapun, itu akan terjadi. 1 jam kemudian, di bawah kepemimpinan iblis kelinci kecil, semua orang dengan selamat berjalan memasuki Istana Kaisar Dewa Iblis. Hebat, kelinci kecil, aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki bakat formasi yang luar biasa. Namun, Yang Mulia Dewa memiliki penglihatan yang tajam, dan dia memilihmu di lautan monster yang luas dalam sekejap. Tentu saja, Dewa tidak akan menganggap remeh sesuatu yang tidak berguna. Kau masih berguna. Tuan Anjing, aku mengakui identitasmu sebagai rekan tim. Mendapatkan pujian dan persetujuan dari anjing itu. Ekspresi bangga muncul di wajah kelinci kecil itu. Tampaknya kemampuannya diakui, dan dia sangat senang. Ada perasaan membuktikan diri. Haha, sebenarnya, aku bahkan tidak tahu bahwa aku memiliki bakat formasi RI. Tapi terima kasih atas kepercayaan kalian semua padaku. Jika kalian tidak mempercayaiku, kita tidak akan bisa memasuki Istana Kaisar Dewa Iblis dengan lancar. Kelinci iblis kecil itu berkata dengan cukup rendah hati. Dengan ekspresi malu di wajahnya. Kudengar belum lama ini,
Kaisar Yaoshen secara pribadi mengeluarkan perintah bahwa dia akan menutup sementara istana Yaoshen dan berlatih dalam pengasingan. Kita tidak akan bertemu Yaoshen di sini, kan? Gou Shan berkata dengan gugup. Begitu kata-kata ini keluar, kelinci kecil itu juga menjadi gugup. Dia menakuti dirinya sendiri. Kaisar Dewa Yaoyue seharusnya tidak berada di istana kekaisaran. Jika dia ada di sana, kita pasti sudah ditemukan sejak lama. Tidak apa-apa, karena Kaisar Dewa Yaoyue tidak ada di sini, mari kita pergi ke ruang harta karun istana kaisar terlebih dahulu untuk melihat barang-barang bagus apa yang ada di sana. Kelinci kecil, kali ini kau telah memberikan kontribusi besar. Saat kau menemukan ruang harta karun istana kekaisaran, aku pasti akan memberimu banyak hadiah. Aku akan membangun kota kehidupan abadi baru di Yaoyu, dan aku akan membiarkanmu menjadi pemilik kota. Bagaimana menurutmu? Chen Yuan mulai menggambar kue. Apa? Bisakah aku juga menjadi penguasa kota? Tapi basis kultivasi pelayan wanita rendah, apakah akan sedikit? Tidak akan. Masalah basis kultivasimu yang rendah, aku akan membantumu menyelesaikannya cepat atau lambat. Karena kau adalah orang yang kusukai, tidak ada masalah sama sekali sebagai penguasa kota. Karena tempat ini bisa menyukaimu, itu berarti kau luar biasa, jadi jangan meremehkan dirimu sendiri. Dalam hatiku, bahkan jika 12 dewa kuno alam iblis dijumlahkan, mereka tidak sebaik dirimu. Pengakuan dan pujian Chen Yuan. Seketika, iblis kelinci kecil itu sangat terharu. Untuk sementara, bahkan ada beberapa air mata. Tuanku, terima kasih. Aku belum pernah begitu diakui sebelumnya. Anda telah menunjukkan kebaikan kepada Xiao Tu, dan Xiao Tu pasti akan membalasnya. Sepertinya aku tahu arah rumah harta karun istana kekaisaran, aku akan mengantarmu ke sana. Si iblis kelinci kecil itu menawarkan diri lagi. Bab 1785. Di bawah kepemimpinan iblis kelinci kecil. Semua orang melewati istana besar ini, mengabaikan berbagai harta dan paviliun, dan sampai ke kebun sayur di gunung belakang. Di kebun sayur ini, ditanam lobak warna-warni dalam jumlah besar. Lobak warna-warni, juga dikenal sebagai lobak Tian di Senradis, adalah lobak dengan rasa yang sangat enak. Lobak jenis ini dibiakkan dan lahir dengan menyerap energi urat ilahi, mengumpulkan esensi langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, dan merupakan produk suci di antara lobak. Apapun jenis makanan yang dimasak, menambahkan lobak warna-warni dapat meningkatkan kesegaran. Dan konsumsi jangka panjang juga dapat memperpanjang umur, mempercantik kulit, meningkatkan energi, dan meningkatkan kultivasi. Secara umum, ini adalah makanan favorit kelinci di alam dewa, bukan salah satunya. Jenis tanaman ini sulit ditanam dan membutuhkan lingkungan khusus untuk tumbuh. Namun, tanaman ini tidak seefektif biaya dibandingkan tanaman spiritual suci lainnya untuk meningkatkan kultivasi. Sederhananya, di antara buah-buahan suci tingkat yang sama, lobak berwarna-warni adalah yang paling mahal dan langka, dan efek peningkatan kultivasinya tidak sebaik buah spiritual lainnya. Jika bukan karena klan iblis kelinci yang sangat menyukai lobak, tidak akan ada yang menanam hal semacam ini sama sekali. Istana Kaisar Dewa Iblis terletak di atas urat ilahi. Dengan energi spiritual urat ilahi, membantu buah spiritual tingkat ilahi lainnya, tentu saja dapat menghasilkan panen yang banyak. Dan Kaisar Dewa Pian-Pian Yaoyue menggunakan lokasi terbaik Lingtian untuk menanam lobak berwarna-warni. Terlihat betapa dalamnya kecintaannya pada lobak. Melihat lobak berwarna-warni di seluruh lantai, iblis kelinci kecil itu tak kuasa menahan air liurnya. Dia menarik lobak besar dan gemuk lalu menggigitnya. Ada ekspresi kenikmatan yang tak tertandingi di wajahnya. Enak sekali, enak sekali. Satu gigitan renyah dan menyegarkan, dua gigitan manis dan berair, dan tiga gigitan tak ada habisnya. Enak, enak sekali. Si iblis kelinci kecil memeluk lobak warna-warni yang berserakan di lantai, merasa sangat bahagia hingga hampir menangis. Hei, kelinci kecil, bukankah kau bilang kau tahu lokasi rumah harta karun Kaisar Dewa Yaoyue? Ini rumah harta karun yang kau cari. Tidak ada apa-apa selain lobak, kau memakannya begitu saja. Aku baru saja memujimu beberapa kali, apakah kau tidak bisa diandalkan? Anjing itu menggeram tidak senang. Saudara anjing, kurasa rumah harta karun seharusnya ada di sini. Lihatlah lobak-lobak di sini. Lobak-lobak ini besar dan gemuk, dan juga sangat lembut. Ada 7 warna, dan ada 7 rasa berbeda dalam satu lobak. Bagaimana kalau kau mencicipinya? Setan kelinci kecil itu merekomendasikan dengan ekspresi enggan. Bah, aku tidak makan wortel. Kurasa kau tidak datang ke sini untuk mencari rumah harta karun sama sekali, kau hanya datang ke ladang untuk mencari lobak. Kau tidak bisa pergi jika mencium bau wortel, kata Gouzi dengan ekspresi jijik. Apa? Lobak berwarna-warni ini sepertinya agak aneh. Sebenarnya lobak ini mengandung kekuatan waktu dan usia. Jika biksu biasa memakannya, kurasa mereka tidak akan bisa merasakan kekuatan ini sama sekali. Hanya setelah terkena dampak balik hukum waktu,
efek lobak berwarna-warni dapat sepenuhnya bekerja. Tampaknya lobak ini dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan hukum waktu. Kerusakan akibat dampak balik. Efek ini saja sudah cukup untuk disebut tingkat dewa tertinggi. Harta karun spiritual langit dan bumi yang dapat memperbaiki kerusakan akibat hukum waktu mungkin sangat langka di Laut Kekacauan. Kebetulan aku punya banyak tanah 9 tiansi untuk menanam lobak warna-warni. Seharusnya lebih mudah menanamnya. Aku melihat Chen Yuan dengan ringan mengulurkan dua jarinya dan mengayunkannya di udara. Ladang spiritual yang sangat besar ini langsung terangkat dari tanah. Chen Yuan membuka portal alam semesta. Puluhan ribu lobak warna-warni, ditambah sepotong puncak bukit dari ladang spiritual, langsung dilemparkan ke portal alam semesta. Sederhana dan kasar, seperti mencabut bulu angsa. Chen Yuan meraih urat ilahi bawah tanah, menariknya keluar di tempat, dan mengirimkannya ke portal alam semesta bersama-sama. Selesai. Ah, wortelku. Iblis kelinci kecil itu tanpa sadar menjadi tidak sabar. Tapi segera dia bereaksi lagi. Lobak warna-warni ini adalah milik pribadi Kaisar Dewa Yao Yue, bukan miliknya, jadi mengapa dia begitu cemas? Tuan Shenzhen mengambil semua lobak warna-warni, dan dia pasti akan berbagi banyak dengannya saat itu. Dia seharusnya senang. Kenapa kamu terburu-buru? Benar saja, aku masih terlalu serakah. Jelas ini bukan gayaku. Rasanya seperti aku dirampok. Mentalitas ini tidak bisa diterima. Boom! Saat Chen Yuan mengambil Lingtian, sebuah lingkaran sihir hampa yang tersembunyi di medan spiritual langsung aktif. Petik 2. Aku melihat lingkaran sihir yang sangat misterius menjulang di kehampaan. Sebuah pintu emas terbuka lebar. Ini, rumah harta karun Istana Kekaisaran. Rumah harta karun Istana Kekaisaran benar-benar ada di sini. Sialan, kelinci kecil, kau sungguh luar biasa. Mata anjing itu langsung melebar. Ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya. Saat ini, dia juga ragu tentang identitas sebenarnya dari iblis kelinci kecil itu. Mustahil bagi iblis kelinci kecil biasa untuk memahami rahasia Istana Kaisar Dewa Iblis. Mustahil bagi iblis kelinci kecil biasa untuk dihormati oleh para dewa. Mungkinkah dia benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Gouzi diam-diam mengumpat dalam hatinya. Ayo, masuk dan lihat. Chen Yuan melangkah maju, dan segera memimpin kerumunan ke dalam portal emas. Ini adalah dunia gua. Begitu masuk, Chen Yuan melihat banyak harta karun yang tak tertandingi. Sial. Ini, pasir waktu, jumlahnya sebanyak bukit kecil. Ada juga jiwa es kuno, kristal api tertinggi, air abadi, pohon kemakmuran layu, batu neter ruang angkasa. Ini adalah material yang sebanding dengan artefak kekacauan. Kaisar Dewa Yao Yue benar-benar kaya. Chen Yuan dengan tegas mengaktifkan mode penyapuan. Namun dalam sekejap, kekayaan yang dikumpulkan oleh Kaisar Dewa Yao Yue selama lebih dari 100 miliar tahun lenyap. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa sedih tanpa alasan ketika melihat harta karun langka ini diambil? Mengapa kau merasa seperti dirampok? Apa yang kau lihat itulah yang kau dapatkan. Benarkah apa yang kulihat adalah milikku? Apakah aku sudah mulai memiliki fantasi yang tidak realistis seperti itu? Itu terlalu tidak pantas. Aku iblis kecil, bagaimana mungkin aku memiliki keinginan yang serakah seperti itu? Aku harus introspeksi diri. Iblis kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia hanya menutup matanya, menghilang dari pandangan. Selama kau tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sepertinya kau tidak akan merasakan perasaan yang begitu menyayat hati. Ya Tuhan, lihatlah, ini sepertinya tongkat Dewa Iblis. Tongkat Dewa Iblis konon merupakan harta karun tertinggi klan Iblis. Konon hanya Kaisar Agung klan Iblis yang berhak memegang tongkat Dewa Iblis. Orang yang memegang tongkat Dewa Iblis adalah Kaisar klan Iblis, dan dia berhak memerintah semua kultivator iblis dari klan Iblis di 10.000 alam. Gouzi memperkenalkan dengan bersemangat. Chen Yuan menatap tongkat Dewa Iblis yang disegel dalam perisai penahan. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dengan lembut, dan kekuatan keberuntungan muncul di tangannya, bergegas menuju tongkat Dewa Iblis. Boom! Diiringi oleh kekuatan kejut balik yang besar, tangan Chen Yuan benar-benar terpental. Sebuah pedang waktu jatuh ke Chen Yuan. Kekuatan mengerikan dari hukum waktu tampaknya merenggut seluruh hidup Chen Yuan dalam sekejap. Lengannya langsung layu, seolah-olah akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Metode penahan yang diatur oleh Kaisar Dewa Puncak benar-benar mengerikan. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah rusak oleh hukum waktu yang tidak dapat diubah. Harap konsumsi 300 poin peningkatan keberuntungan untuk memperbaiki tuan rumah, jika tidak akan ada risiko jatuh. Konsumsikan. Ding! Setelah dikurangi 300 poin peningkatan keberuntungan milik tuan rumah, poin peningkatan keberuntungan tuan rumah yang tersisa saat ini, 9.300 poin. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Namun dalam sekejap, kondisi Chen Yuan yang semula menua dan layu kembali normal.
Ini memang pantas mendapatkan larangan Kaisar Dewa, sungguh luar biasa. Tapi tongkat Dewa Iblis ini, aku bertekad hari ini. Sistem, aktifkan tubuh emas yang tak terkalahkan. Bab 1786. Ding. Setelah dikurangi 100 poin peningkatan keberuntungan milik sang pemilik, poin peningkatan keberuntungan yang tersisa milik sang pemilik saat ini adalah 9.200 poin. Ding. Tubuh emas tak terkalahkan diaktifkan, dan sang pemilik dapat mengabaikan semua kerusakan serangan di bawah Dewa Primordial dalam waktu 1 menit. Chen Yuan mengaktifkan tubuh emas tak terkalahkan di belakangnya. Mengulurkan tangannya ke arah pembatas lagi. Boom! Kekuatan kejut balik yang sangat besar datang. Namun kali ini, Chen Yuan tidak terpental, pedang waktu yang aneh itu menebasnya, yang sama sekali tidak dapat melukainya. Dalam keadaan tubuh emas tak terkalahkan, yang dapat dihindari Chen Yuan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan elemen, kerusakan mental, dan kerusakan hukum, semuanya kebal terhadapnya. Larangan ini sama sekali tidak dapat menggoyahkannya. Tangan kanan Chen Yuan melewati pembatas dengan hampir mendominasi, dan menggenggam tongkat Dewa Iblis. Dia langsung mengeluarkan tongkat Dewa Iblis. Dia memadatkan kekuatan keberuntungan dan 3 nyawa di tangannya, dan menuangkannya ke dalam tongkat Dewa Iblis. Aku melihat tongkat itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Detik berikutnya, tongkat itu mulai berubah secara otomatis, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi setengah buku hitam. Ini, buku dari tanah. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan mengeluarkan setengah buku yang dijarah dari kota Kaisar Hantu. Setelah kedua buku itu bertemu, mereka saling tertarik. Fusi instan. Kitab bumi kembali ke tempatnya, dan hukum langit dan bumi terguncang. Tiba-tiba, seluruh alam dewa yang luas, dengan radius 10 triliun tahun cahaya, tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Roh para dewa yang perkasa melonjak keluar. Pertanda keberuntungan yang tak ada habisnya turun dari langit dan bumi. Seluruh wilayah iblis dan wilayah hantu telah diberi nutrisi tanpa henti. Banyak kultivator dari alam dewa telah mulai secara kolektif menembus basis kultivasi mereka. Ini hanyalah berkah dari Tuhan. Jadi, inilah buku dari bumi. Buku asli dari bumi dapat mengatur semua karma reinkarnasi di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang ingin kubunuh, jika aku mencoret namanya, dia akan mati, dan aku bahkan dapat langsung menghapus semua jejak pihak lain di dunia ini. Tidak seorang pun akan mengingatnya sama sekali, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Siapapun yang mendapatkan buku dari tanah dapat mendominasi semua pembunuhan di dunia jurang. Kitab surgawi dapat merencanakan masa depan takdir, kitab duniawi dapat mengendalikan karma reinkarnasi, dan kitab manusia dapat membangkitkan orang mati. 3 kitab langit, bumi, dan manusia digabungkan menjadi satu, yang dapat mengubah kitab emas Hongmeng Dao, dan memahami Hongmeng Dao tertinggi. Sekarang kitab surgawi dan kitab duniawi semuanya ada di tanganku, aku akan mengirimkan buku itu. Avatar Kaisar Putih kebetulan sedang menjelajahi Wuji Yuan. Kuharap dengan keberuntungan, aku dapat menemukan petunjuk tentang kitab manusia. Pada saat ini, iblis kelinci kecil merasakan sakit yang tak terjelaskan di hatinya ketika melihat buku yang diambil Chen Yuan. Sungguh memilukan. Sepertinya harta karun yang telah kusayangi selama miliaran tahun telah direbut di depan mataku. Perasaan ini seperti kematian. Bahkan ada dorongan di hatiku untuk berlari dan mengambilnya kembali. Iblis kelinci kecil, apa yang ingin kau lakukan? Mengapa matamu memerah? Gouzi bertanya dengan tidak pantas. Iblis kelinci kecil itu langsung terbangun. Tidak, aku tidak ingin melakukan apapun, mata kelinci selalu merah. Oh, aku hampir lupa, jadi matamu merah, kukira kau ingin merebut buku itu. Bagaimana mungkin, saudara anjing, jangan mempermainkanku, iblis tingkat rendah sepertiku, bagaimana kau berani memainkan ide, buku dari tanah? Benar, dengan kultivasimu yang rendah, kau bahkan tidak punya nyali untuk menginginkan buku duniawi. Itu adalah harta paling berharga di dunia. Kitab suci yang mengatur karma dan reinkarnasi segala sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh monster kecil sepertimu. Sekarang setelah sang guru mengumpulkan semua buku dari bumi dan langit, alam dewa mungkin tak terkalahkan. Bahkan jika Kaisar Dewa Yao Yue muncul sekarang, dia mungkin hanya perlu ditekan. Tampaknya situasi 3 pilar alam dewa akan mengalami perubahan drastis, untungnya. Tuan anjing, aku telah menyerah kepada para dewa terlebih dahulu, kalau tidak gelombang ini akan dingin. Gouzi sangat senang karena memiliki guru yang baik. Tampaknya kemakmuran sudah di depan mata. Benar, perjalanan ke istana Kaisar Dewa Iblis ini cukup sukses. Iblis kelinci kecil, Gousan, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar tunduk kepadaku? Dan apakah kau bersedia bergabung dengan Kuil Yanshen dan menjadi murid inti Kuil Yanshen? Guru, Gousan bersedia, aku bersedia melewati api dan air untuk guru, dan aku akan melakukan apa saja. Gouzi segera berlutut di tanah dan berkata dengan tegas.
Bagus, bagaimana denganmu? Chen Yuan bertanya kepada iblis kelinci kecil itu. Aku juga bersedia. Aku bersedia melewati api dan air untuk tuanku, dan aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Iblis kelinci kecil itu juga berlutut di tanah dan berkata menirukan. Sangat bagus. Karena kau telah dengan tulus menyerah, mulai hari ini, kau adalah murid resmi Kuil Yanshen. Sebagai murid Kuil Yanshen, aku akan memberimu kesempatan, ikutlah denganku. Dengan sebuah pikiran di benak Chen Yuan, sebuah portal ruang kosmik terbuka di belakangnya dalam sekejap. Chen Yuan berbalik dan masuk. Gadis naga itu mengikutinya. Gouzi, kelinci kecil, kalian benar-benar beruntung. Aku khawatir sebentar lagi giliran kalian untuk menjadi murid resmi Kuil Yanshen dan membuktikan kehidupan abadi. Kalian telah mencapai prestasi besar, dan para dewa sangat menghargai kalian. Kurasa kalian berdua mungkin memiliki kesempatan untuk membuktikan Tao dengan cabang kedua, dan yang terburuk adalah cabang ketiga. Kalian berdua, bersenang-senanglah. Dewa Perang Li Haojun tak kuasa menahan candaan. Apa? Saudara Li, apa itu cabang pencerahan kedua, dan apa itu cabang pencerahan ketiga? Gouzi buru-buru bertanya dengan hormat. Ayo pergi, kalian akan tahu saat memasuki dunia alam semesta. Li Haojun berjalan memasuki portal ruang putih bersama Gou Shan dan iblis kelinci kecil. Sambil berjalan, ia memperkenalkan, ini adalah dunia alam semesta. Di dunia ini, kalian dapat memperoleh kehidupan abadi. Kalian hanya perlu mempercayakan roh primordial kalian di pohon dunia, menyatu dengan sebuah cabang, dan mengintegrasikan tubuh kalian dengan Tao. Kemudian kalian dapat menjalani kehidupan yang sama dengan dunia, memiliki asal yang sama dengan alam semesta, dan hidup selamanya. Kehidupan tak ada habisnya. Pohon dunia kini telah menghasilkan cabang kelima, dan dengan menggunakan cabang kelima untuk membuktikan jalan, basis kultivasi dan potensi saat ini tidak akan meningkat secara signifikan, tetapi jika Anda dapat menggunakan cabang keempat untuk membuktikan jalan, basis kultivasi dan potensi akan meningkat secara besar-besaran, dan Anda juga dapat menikmati dividen pengembangan alam semesta yang diberikan oleh para pendatang baru yang membuktikan Dao. Jika kau bisa membuktikan Dao dengan cabang ketiga, itu akan sangat luar biasa. Setidaknya kau bisa langsung menembus satu atau dua alam, dan potensi dirimu sendiri akan meningkat pesat. Namun, jumlah cabang ketiga sangat langka, dan saat ini kurang dari belum terbukti. Dan jumlah cabang kedua bahkan lebih langka. Hanya ada lebih dari satu cabang kedua secara total, dan lebih dari 9.000 diantaranya telah tersertifikasi. Sekarang hanya tersisa tempat, dan setiap tempat sangat berharga. Kau harus tahu bahwa aku hanyalah seorang pendeta peringkat kedua di Senting, dan kultivasiku hanya berada di puncak Dewa Emas. Karena aku membuktikan Tao dengan cabang kedua, dan sekarang aku adalah dewa kuno tingkat lanjut. Li Haojun selesai berbicara. Ekspresi terkejut muncul di wajah iblis kelinci kecil dan Gou Shan. Hatiku mulai dipenuhi rasa iri. Ini adalah orang kuat di alam dewa kuno. Di alam dewa, selain Kaisar Dewa, dia adalah sosok yang paling mengagumkan. Jika mereka juga bisa membuktikan jalannya dengan cabang kedua, bukankah itu akan? Bab 1787. Iblis kelinci kecil dan Gou Shan memandang langit berbintang yang sangat luas di depan mereka. Hati mereka terkejut tak terkatakan. Terutama setelah melihat pohon dunia raksasa yang telah melampaui 100 tahun cahaya. Bahkan jiwa mereka pun gemetar. Oke, pohon yang sangat besar. Luar biasa ada pohon sebesar ini di dunia ini. Hei, bukankah itu keledai kedua dari kota Wan Yao? Belum mati. Ada juga saudara Xiongda dan Xiong'er, mereka juga belum mati. Sial, Lembu Mang belum mati. Mereka masih hidup. Rongga mata Gouzi sedikit berkaca-kaca, jadi ternyata Tuan Shenzun tidak membunuh mereka. Haha. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Tuan Dewa adalah iblis yang membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Tuan Dewa datang ke kota 10.000 monster. Itu adalah kesempatan emas bagi 500 juta klan iblis di kota 10.000 monster. Setelah mereka dibawa ke dunia kosmik, satu persatu mulai berbaris untuk bersaksi. Mulai sekarang, mereka akan menerima berkah pohon dunia dan anugerah kekuatan keabadian. Mereka adalah iblis suci surga dan keabadian. Keberuntungan seperti itu adalah anugerah Tuhan, dan sudah terlambat bagi orang lain untuk iri. Dewa Perang Li Haojun menjelaskan. Begitu kata-kata ini keluar, Gouzi dan kelinci kecil tiba-tiba menyadari. Ternyata Tuan Dewa yang mulia telah dituduh secara salah sebelumnya. Pada saat ini, iblis kelinci kecil terkejut. Melihat punggung Tuan yang mulia, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kebaikan plus 20. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kebaikan plus 20. Kebaikan saat ini, 50 poin. Setelah mengetahui kebenaran, kebaikan iblis kelinci kecil terhadap Chen Yuan langsung melonjak tinggi. Meskipun klan monster menghormati yang kuat. Namun,
Jika yang kuat mengandalkan kultivasi dan kekuatan mereka sendiri untuk menindas yang lemah tanpa pandang bulu, melakukan kejahatan, dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, mereka tetap akan disingkirkan oleh iblis. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa Chen Yuanfei tidak hanya tidak membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dia juga memberi kesempatan besar kepada warga kota Wanyao. Inilah orang kuat sejati yang layak untuk diyakinkan olehnya. Yang kuat juga memiliki kebaikan hati. Ternyata Tuan Shenzun begitu pekerja keras. Dia terlalu hebat. Si iblis kelinci kecil itu tak kuasa menahan desahan haru. Petik 2. Ngomong-ngomong, iblis kelinci kecil, Yang Mulia Dewa telah membuat pengaturan. Kali ini kau bisa mengumpulkan semua buku dari tanah, dan kau telah banyak berkontribusi. Karena itu, Yang Mulia Dewa memerintahkan orang-orang untuk membuat ladang lobak warna-warni untukmu dengan masa istirahat 9 hari. Ladang ini luasnya sekitar hektar, dan semua lobak warna-warni yang akan ditanam di masa depan akan menjadi milikmu. Li Haojun menunjuk dengan tangannya, dan melihat ladang ramuan muncul di depannya. Semua lobak warna-warni yang dibawa Chen Yuan ditanam kembali di tanah istirahat 9 langit. Tiba-tiba, lobak warna-warni itu tumbuh lebih subur dan lebih cerah. Bahkan ada beberapa lobak berusia 10.000 tahun, yang memiliki kecenderungan samar untuk berevolusi menjadi lobak 8 warna. Rumor mengatakan bahwa lobak warna-warni hanya dapat dianggap sebagai tanaman spiritual yang relatif berharga di alam dewa. Tetapi jika dapat berevolusi menjadi lobak 8 warna, atau lobak 9 warna, itu akan berubah menjadi produk suci tertinggi. Orang biasa memakan seteguk lobak 8 warna, dan mereka bisa langsung naik ke negeri dongeng. Orang biasa yang memakan seteguk lobak 9 warna bisa langsung naik ke alam dewa. Sungguh luar biasa. Tanah pernapasan 9 langit adalah sumber dari semua tanah, tidak peduli jenis tanaman spiritual apa yang dibudidayakan, ia dapat mempercepat pertumbuhannya dan bahkan memungkinkan tanaman spiritual untuk berevolusi. Dengan ladang lobak yang begitu luas yang dibangun dengan tanah pernapasan 9 langit, dia mungkin memiliki terlalu banyak lobak warna-warni untuk dimakan. Ini. Tuanku, dia terlalu baik padaku, kelinci kecil itu tidak bisa membalas budiku. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kebaikan plus 10. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kebaikan plus 10 kebaikan saat. Ini, 70 poin. Gelombang bantuan dari Dewa Perang Li Haojun ini membuat kesukaan monster kelinci kecil terhadap Chen Yuan meroket dengan selisih yang besar. Ini cukup untuk menggambarkan pentingnya menggoda. Li Haojun membawa iblis kelinci kecil dan Gou Shan ke bawah pohon dunia surga ke-33. Dengan 5 juta dewa iblis yang membuktikan kebenaran satu demi satu, ia tanpa alasan yang jelas merasa kekuatan kultivasinya telah meningkat pesat. Ini luar biasa. Dengan perkembangan alam semesta yang pesat, kecepatan kultivasiku tampaknya telah meningkat sangat pesat. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum aku memiliki kesempatan untuk mencapai puncak para dewa kuno. Dengan puluhan juta dewa iblis lainnya yang membuktikan jalannya, aku khawatir bukan tidak mungkin bagiku untuk langsung menembus puncak dewa kuno. Yang Mulia Fasen, apakah Anda merasakan kemajuan pesat dalam kultivasi Anda? Li Haojun bertanya kepada Long Nu dengan bersemangat. Benar, dan aku menggunakan saluran utama untuk membuktikan jalannya, dan aku merasa lebih kuat darimu. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum aku bisa menembus tahap menengah Kaisar Dewa. Gadis naga itu tenang di permukaan, tetapi berkata dalam hati. Sudah berapa lama sejak dia menembus alam Kaisar Dewa? Akan segera menembus begitu cepat. Efek amplifikasi kosmik dari jalur pencerahan utama terlalu kuat. Dia melirik punggung Chen Yuan, dan sepertinya berpikir bahwa akan lebih baik jika dia menjadi penguasa bersama semua dunia. Pada saat ini, kesetiaannya kepada Kaisar Dewa Abadi sedikit goyah. Gadis naga. Kesukaan plus 10. Gadis naga. Kesukaan plus 10. Kesukaan saat ini, 80 poin. Apakah saluran utama benar-benar sekuat itu? Aku kagum. Gadis naga memiliki basis kultivasi alam Kaisar Dewa. Bukankah sangat sulit dan lambat untuk menembus alam Kaisar Dewa? Apakah itu terlalu buruk? Mata iri Li Haojun memerah. Hampir seperti mata kelinci yang merah. Saudara Li, bukankah membuktikan Dao melalui saluran utama jauh lebih menantang langit? Tanya anjing itu dengan penasaran. Tentu saja, hanya ada 99 kuota untuk saluran utama untuk membuktikan Dao, dan sekarang 11 di antaranya telah digunakan. Nyonya Naga menggunakan saluran utama untuk membuktikan jalannya. Dia menembus alam Kaisar Dewa dalam satu kali serangan dengan saluran utama. Jangan pernah berpikir untuk itu. Apa? Ternyata Nyonya Naga sebenarnya adalah orang yang kuat di alam Kaisar Dewa. Sepertinya latar belakang Kaisar yang jauh melampaui imajinasiku. Pada saat yang sama Gou Shan terkejut. Chen Yuan akhirnya berbicara. Gou Shan, kau, gunakan saja cabang kedua untuk membuktikan kebenarannya. Terima kasih, Tuan.
Ketika Gousan mendengar kata-kata itu, dia bersujud kepada Chen Yuan lebih dari selusin kali dengan wajah penuh kegembiraan. Awalnya dia hanyalah iblis kecil di alam para dewa. Dengan kekuatan tertingginya, Chen Yuan mengangkatnya ke alam dewa emas, menembus 4 alam utama secara beruntun, dan membangkitkan darah si jin, dewa anjing mengaum. Gelombang ini juga menggunakan cabang kedua untuk membuktikan jalannya, bisakah ia terus menerobos? Apakah ini ritme untuk langsung lepas landas? Cepat! Gousan mulai bersaksi. Dia membuktikan jalannya dengan cabang kedua, dan itu benar-benar memicu penguatan kekuatan dunia tak terbatas. Dari masa-masa awal Dewa Emas, basis kultivasinya meroket dengan gila-gilaan. Dewa Emas tahap menengah, menerobos. Dewa Emas tahap akhir, menerobos. Puncak Jinsen, menerobos. Aku melihat seekor anjing raksasa super dengan tinggi 500 juta kilometer, meledak dengan cahaya ungu dan emas di seluruh tubuhnya, dan meraung ke arah langit. Momentumnya luar biasa. Seperti binatang purba. Benar, kau mampu menerobos puncak Dewa Emas dalam satu serangan, jadi mari kita beri kau kesempatan lagi. Berkah Surgawi. Bab 1788. Dunia bergetar. Di bawah kekuatan berkah surgawi. Momentum Gousan melonjak, dan dia bahkan menembus alam dewa kuno dalam satu serangan. Ini adalah napas kelahiran seorang pria kuat di alam dewa kuno. Sial, bukankah itu Gousan? Dia adalah saudaraku yang selalu bermain denganku sejak kecil, dan dia selalu menjadi adikku. Xiongda, yang berada di alam ketampanan dewa, berkata dengan terkejut. Saudara, itu benar-benar Gousan. Bukankah dia berada di puncak alam jenderal dewa di kota 10.000 monster belum lama ini? Sudah berapa lama berlalu, dan dia benar-benar mencapai alam dewa kuno. Astaga, dia menembus 5 alam besar berturut-turut. Ini menakutkan, ini luar biasa. Metode Dewa Yang Mulia Chen Yuan sungguh menakutkan. Dia benar-benar bisa membangkitkan monster anjing yang telah berkultivasi hingga tingkat jenderal dewa menjadi tingkat dewa kuno hanya dalam beberapa hari. Dia bahkan membangkitkan garis keturunan dewa anjing meraung si jin yang mulia, sungguh luar biasa. Mulai sekarang, Gouzi akan sangat sukses. Dia bisa membuktikan tahu dengan cabang kedua, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dewa menghormatinya. Tidak seperti kita, itu tidak masalah. Dia tidak memiliki latar belakang. Dia hanya bisa membuktikan tahu dengan cabang kelima. Meskipun ada sedikit peningkatan, tetapi efeknya jauh lebih rendah darinya. Sepertinya kita harus lebih banyak menjilat bos anjing di masa depan. Pada saat ini, 500 juta pembangkit tenaga klan monster yang hadir semuanya tercengang-astonished. Terutama beberapa dewa iblis kecil yang mengenal Gousan. Bola mata mereka hampir keluar karena terkejut. Dia tercengang dan speechless. Namun pada saat yang sama, hal itu juga membuat mereka menyadari betapa besarnya peluang untuk dapat membuktikan Dao dengan cabang yang lebih tinggi. Basis kultivasi, umur panjang, bakat, tulang akar, hampir semua peningkatan menyeluruh. Membuktikan Tao dengan cabang kedua tidak diragukan lagi adalah kesempatan yang luar biasa. Membuktikan Tao dengan cabang kedua saja sudah sangat mengagumkan. Jika seseorang membuktikan Dao dengan cabang utama, sejauh mana hal itu akan melampaui langit. Para dewa iblis tidak bisa tidak menebak dalam hati. Pada saat ini, Gousan mulai mengecil, dan segera kembali menjadi tubuh manusia. Dia memiliki aura yang memaksa seorang raja, mengejutkan para penonton. 5 juta iblis dan dewa secara kolektif ketakutan. Jadi ini perasaan berpura-pura. Keren sekali. Dulu, orang lain berpura-pura agresif, dan aku hanya berperan sebagai pendukung. Aku tidak menyangka aku, Gousan, akan punya hari di mana aku berpura-pura agresif. Hahaha, keren. Gousan merasa puas sejenak, lalu dengan cepat menahan napasnya, dan berlutut di depan Chen Yuan. 3 anjing, aku ingin berterima kasih kepada guru atas kebaikannya yang besar, dan berterima kasih kepada guru karena telah memberiku kesempatan tertinggi. Baiklah, bangun. Ini hanya alam dewa kuno, jangan terlalu puas dan sombong. Chen Yuan menegurnya beberapa kata. Baik, guru. Kelinci kecil itu sudah meneteskan air liur karena iri. Sebelumnya, tingkat kultivasi Gouzi tidak jauh lebih baik darinya. Tapi sekarang setelah 2 kali promosi yang meroket, dia sudah 6 alam utama dan 23 alam kecil lebih tinggi darinya. Ini sangat berlebihan. Keterlaluan. Jika dia juga bisa membuktikan jalan dengan cabang kedua, itu pasti akan menjadi ritme lepas landas dari tempat asalnya. Iblis kelinci kecil, tempat ini berhasil mendapatkan kitab bumi, terima kasih kepadamu. Jadi tempat ini telah memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk membuktikan jalan di jalur utama, apakah kau bersedia? Suara Chen Yuan terdengar. Kelinci kecil itu bingung. Anjing itu juga bingung. 500 juta dewa iblis yang hadir secara kolektif tercengang. Jalur utama membuktikan jalan. Ini. Iblis kelinci kecil itu langsung gembira, wajahnya begitu bersemangat sehingga dia bisa berbicara tidak jelas.
Gousan membuktikan Dao dengan cabang kedua, itu sudah sangat mengagumkan. Jika dia membuktikan Dao dengan jalur utama, itu akan sangat luar biasa. Dan menurut narasi Li Ge, hanya ada 11 jalur utama yang membuktikan jalan sejauh ini. Pada dasarnya, mereka semua telah melampaui alam dewa kuno. Kecepatan peningkatan basis kultivasi masing-masing sungguh luar biasa. Jika dia bisa membuktikan jalannya melalui pembuluh darah utama, bukankah dia akan menjadi dewa kuno dengan pencapaian terendah di masa depan? Ini sungguh mengejutkan. Ternyata Tuhan sangat menghormatiku. Aku hanyalah monster kelinci kecil, bagaimana mungkin Hede pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari Tuhan? Mungkinkah Tuhan menyukaiku? Memikirkan hal ini, si iblis kelinci kecil tak kuasa menahan rasa malu. Wajahnya semerah apel kecil. Orang-orang tak kuasa menahan keinginan untuk mendekat dan mencicipinya. Kenapa, kau tidak mau? Tidak, aku mau, terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu. Xiao Tu merasa tingkat kultivasinya rendah, garis keturunannya rendah, dan dia tidak pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari Tuhan. Mampu membuktikan Dao melalui garis utama sungguh membanggakan bagi Xiao Tu. Para ahli lain yang dapat membuktikan Dao melalui garis utama setidaknya sangat kuat di alam dewa kuno, atau bahkan kekuatan tingkat dewa, tetapi aku hanya memiliki. Tidak. Yang Mulia mengatakan bahwa kau memiliki kualifikasi untuk membuktikan jalan garis utama, dan kau memang memiliki kualifikasi. Mengapa peduli dengan pendapat orang lain? Kau lebih baik dari siapapun di hatiku. Ayo, kita mulai berkhotbah, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Pada saat ini, hati iblis kelinci kecil itu bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Chen Yuan begitu memperhatikannya. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 80 poin. Melihat bahwa kebaikan meningkat lagi, senyum Chen Yuan menjadi lebih cerah. Segera, iblis kelinci kecil itu mengambil keputusan. Dia melihat dirinya menatap urat utama pohon dunia yang besar. Begitu matanya terpejam, roh purba terbang keluar. Menyatu menuju urat utama pohon dunia. Dan pada saat roh purbanya meninggalkan tubuhnya dan menyatu ke dalam urat utama pohon dunia, aura mengerikan meletus di tubuh iblis kelinci kecil itu. Segel Kaisar Dewa Yao Yue telah hancur. Paksaan besar dari pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa Puncak menyapu alam semesta dan galaksi dalam sekejap. Kekuatan mengerikan Dewa Iblis melambung ke langit, hampir menembus alam semesta sejauh 8.000 miliar tahun cahaya. Bulan monster raksasa perlahan muncul di atas galaksi. Kaisar Dewa Yao Yue berdiri dengan bangga di Yao Yue. Kekuatan mengerikan Dewa Iblis itu tampaknya secara paksa menembus penghalang alam semesta. Galaksi bergetar. Alam semesta bergejolak. Sebuah sungai waktu yang dahsyat tiba-tiba muncul. Di bawah kekuatan mengerikan Kaisar Dewa Yao Yue, sungai waktu itu benar-benar berhenti mengalir. Seluruh alam semesta terpaksa berhenti. Boom! Pada saat ini, Kaisar Dewa Yao Yue tiba-tiba membuka mata merahnya. Jelas sekali ada kemarahan yang tak berujung di matanya. Bocah, berani-beraninya kau berbohong padaku. Ambil tongkat Dewa Iblisku dan rampas harta karun istana kekaisaran, kau mencari kematian. Apa? Bukankah kau memberikannya padaku atas inisiatifmu sendiri? Jangan lupa, kau sendiri yang membawaku ke istana Kaisar Dewa Iblis, dan kau juga yang menemukan harta karun itu. Sekarang kau masih menyalahkanku. Chen Yuan terdiam. Bocah Huangko, kau sangat tidak masuk akal. Hari ini, Kaisar ini telah menghancurkan alam semestamu. Aku mungkin sedikit menghormatimu di luar, tetapi ketika kau berada di wilayahku, kau tidak jujur. Kau hanya mencari masalah. Jangan lupa, roh primordialmu masih di tanganku. Chen Yuan melirikmu, dan kehendak surga langsung ditekan. Secara paksa memenjarakan Kaisar Dewa Yao Yue hingga ia tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, pohon dunia juga mengendalikan roh primordial Kaisar Dewa Yao Yue dan langsung menyegel serta menekannya. Yao Yue God Dikong memiliki kekuatan tirani, tetapi saat ini garis hidupnya langsung ditekan. Aku khawatir hanya dengan satu pikiran dari Chen Yuan, dia akan jatuh ke dalam situasi malapetaka abadi. Kau bisa patuh, menyelesaikan pembuktian, dan menjadi kelinci giokku, atau kau akan kehilangan akal sehatmu hari ini, kau yang memilih. Bab 1789. Jangan berani-beraninya. Tidak ada yang pernah berani mengancam Kaisar ini. Misteri tertinggi, hukum ruang dan waktu, aku menggunakan darah Kaisar Dewa sebagai panduan, membakar asal mula bulan iblis, dan mengalir mundur dalam ruang dan waktu. Karakter Kaisar Dewa Yao Yue memang sangat ganas. Tanpa diduga, ia terbunuh tanpa ancaman. Ia terpukau. Alam mengerikan Kaisar Dewa lenyap dalam sekejap. Ini memungkinkannya untuk mendapatkan kembali sedikit mobilitas untuk waktu singkat. Aku melihatnya mendesak makna mendalam dari hukum waktu tertinggi, dan dia sebenarnya ingin secara paksa membalikkan aliran waktu yang panjang dan membuat ruang dan waktu mengalir mundur.
Mengembalikannya ke keadaan sebelum roh primordial tidak dikendalikan oleh pohon dunia. Untuk menyingkirkan kendali Chen Yuan atas dirinya. Saat ini, aku melihat menara emas kecil jatuh dari langit. Hukum waktu yang sama datang untuk menekan Kaisar Dewa Yao Yue. Jika kau ingin memutar balik ruang dan waktu, kau bahkan tidak perlu bertanya pada benta apakah dia setuju. Aku melihat menara waktu terbang keluar, secara paksa menghalangi aliran waktu yang panjang yang hendak mengalir mundur. Artefak waktu, jangan coba hentikan aku. Tuan, tolong bantu, ide ini agak rumit. Penguatan kehendak surga. Chen Yuan memikirkannya. Kekuatan surga yang dahsyat mengalir ke menara waktu. Pada saat ini, menara waktu telah berhasil ditingkatkan menjadi artefak abadi, dan itu adalah artefak waktu yang paling istimewa. Dengan kekuatan artefak waktu, sebenarnya sedikit lebih lemah daripada Kaisar Dewa Yao Yue sendiri, yang menunjukkan betapa ganasnya gadis kecil ini. Dan dalam arti tertentu, jelas lebih mudah untuk menghentikan waktu agar tidak mundur daripada secara paksa membalikkan aliran waktu yang panjang dan membiarkan ruang dan waktu mundur. Namun demikian, menara waktu tidak dapat menekannya. Kendali Kaisar Dewa Yao Yue atas hukum waktu begitu tinggi sehingga benar-benar tak terduga. Dengan masuknya kekuatan surga Chen Yuan, kekuatan menara waktu tiba-tiba melonjak lebih dari 10 kali lipat. Di bawah tekanan menara waktu, tren aliran waktu yang panjang yang hendak mengalir kembali tiba-tiba terhalang. Puff! Kaisar Dewa Yao Yue tampaknya mengalami serangan balik, dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Menjijikkan. Kau pikir kau bisa menghentikan kaisar ini dengan cara ini? Aku, Yao Yue, tidak pernah menyerah kepada siapapun seumur hidupku, dan kau pun tidak terkecuali. Zhou Yuan membara. Kekuatan waktu, teknik kehancuran agung. Aku akan mengorbankan ratusan juta makhluk hidup di galaksi alam semesta, membalikkan ruang dan waktu, dan merampas umur. Aku melihat Kaisar Dewa Yao Yue meledak lagi, dan Yao Yue di bawah kakinya tiba-tiba menerangi galaksi yang tak berujung. Kemanapun cahaya bulan pergi, semua kehidupan, baik tumbuhan, hewan, planet, atau matahari, menua dengan cepat dengan kecepatan luar biasa. Sialan, bocah kecil, kau benar-benar pantas dihajar. Aku akan membuktikanmu hari ini. Kitab dari surga, keluarlah. Kitab dari bumi, keluarlah. Perampasan kultivasi. Chen Yuan dengan tegas mengirimkan kitab surgawi dan kitab bumi. Kombinasi kedua kitab ini langsung memadatkan lapisan perisai hitam dan putih, menutupi Kaisar Dewa Yao Yue dengan kuat. Dalam sekejap, Kaisar Dewa Yao Yue kehilangan semua kultivasinya. Itu benar-benar ditekan, dan tidak ada lagi perlawanan sedikitpun. Bahkan Kaisar Dewa Puncak pun seperti manusia biasa saat ini. Saat ini, ke-5 juta Dewa Iblis itu terkejut. Mereka semua begitu ketakutan hingga kaki mereka hampir lemas. Kaisar Dewa Yao Yue, kelinci kecil ini, dia sebenarnya Kaisar Dewa Yao Yue. Sial, ini terlalu brutal. Jika bukan karena penekanan oleh para dewa, jika Kaisar Dewa Yao Yue membalas dendam, aku khawatir gelombang anjing ini akan membeku. Gou Shan tiba-tiba berkeringat dingin di dahinya. Sialan ini terlalu menakutkan bagi anjing. Ingatlah bahwa belum lama ini, dia terus menekan kelinci kecil itu dan membuat iblis kelinci kecil itu memanggilnya saudara anjing. Jika aku tahu dia adalah Kaisar Dewa Yao Yue, bahkan jika kau memberiku satu keberanian, aku tidak akan berani. Adikmu, Kaisar Dewa Agung memanggilku saudara, aku khawatir itu akan mempersingkat hidupku. Kaisar Dewa Yao Yue saat ini hampir tidak percaya. Kau juga telah menyempurnakan kitab surgawi. Kau telah mengumpulkan semua kitab duniawi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau roh jahat dari luar langit, apakah kau ingin mencaplok langit dan dunia? Kata Kaisar Dewa Yao Yue dengan terkejut. Dia baru saja membakar energi kehidupannya, dan sekarang dia tampak sedikit lebih muda lagi. Dia benar-benar berubah menjadi gadis berusia 8 atau 9 tahun. Tubuhnya juga tampak semakin lemah. Kau sepertinya, umurmu hampir habis. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kau hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia bersaksi di sini, kau mungkin masih memiliki kemungkinan untuk terlahir kembali. Jika kau tidak bersedia, Kaisar ini tidak akan pernah menyerah, bunuh aku jika kau berani. Kaisar Dewa Yao Yue benar-benar memiliki kepribadian yang bau dan keras kepala, dan dia menolak untuk menyerah. Tapi Chen Yuan tidak bisa benar-benar membunuhnya. Kalau tidak, jika kau menjilat anjing dan mati, kau pasti harus mengurangi sejumlah besar poin peningkatan keberuntungan. Lupakan saja, karena kau tidak mau menyerah, maka aku akan menghapus semua ingatan Kaisar Dewa Yao Yue-mu. Mulai sekarang, kau akan tetap menjadi iblis kelinci kecil itu. Tunggu sebentar, aku bersedia menyerah. Alasan mengapa Kaisar Dewa Yao Yue tidak menyerah barusan adalah karena ada 500 juta Dewa Iblis yang mengawasi. Jika dia menyerah dengan mudah, dia akan terlalu memalukan sebagai ras monster tertinggi.
Tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Yuan akan menghapus semua ingatannya, dia tidak bisa diam sejenak. Chen Yuan mengendalikan kitab surgawi dan kitab duniawi. Dia tampaknya adalah penguasa alam semesta. Mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk menghapus ingatannya. Jika tidak ada ingatan, dia bukanlah dirinya sendiri. Kaisar Dewa Yao Yue segera menyerah. Dia tidak mungkin benar-benar takut mati. Semakin lama suatu keberadaan hidup, semakin takut mati. Alasan mengapa dia bersikap sangat tangguh adalah untuk menjaga martabat Kaisar Dewa Monster. Dan dia dapat melihat sekilas bahwa semakin kuat praktisi di alam semesta ini, semakin besar promosi untuk Chen Yuan. Dunia kosmik ini juga dapat ditingkatkan karena hal ini. Ini semua tentang hubungan yang saling menguntungkan. Dia adalah pembangkit tenaga puncak Kaisar Dewa, pihak lain seharusnya tidak mau membunuhnya begitu saja. Pertunjukan barusan sebenarnya adalah perjuangan untuk mendapatkan hak berbicara yang lebih besar. Apakah kau bersedia menyerah? Bukankah tadi kau masih sangat keras kepala? Kau berubah pikiran begitu cepat. Lupakan saja, lebih baik aku hapus semua kenanganmu. Aku masih menyukai penampilanmu yang polos dan imut seperti iblis kelinci kecil di hadapanmu. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia siap melakukannya. Tunggu sebentar. Tuanku, hamba ini masih kelinci kecil seperti sebelumnya, aku bisa berubah wujud sesuka hatimu. Entah itu kelinci putih kecil yang imut, atau Kaisar Dewa Yao Yue tipe permaisuri, atau gadis iblis kecil yang unik, aku bisa berubah kapan saja untukmu. Dan jika kau menghapus ingatanku, kekuatanku pasti akan sangat berkurang, dan aku tidak akan bisa membantumu menyatukan klan iblis dari 10.000 alam saat itu. Kenapa tidak kau pikirkan dulu? Chen Yuan berpikir sejenak. Identitas Kaisar Dewa Yao Yue memang agak berguna, bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar Dewa Yaozu, dan dia dapat memerintah Yaozu dari 10.000 alam dengan cara yang sah. Saat ini, semua Dewa Iblis tercengang. Sepertinya tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Dewa Yao Yue, yang begitu kuat di langit dan dunia, sebenarnya memiliki sisi penjilat seperti itu. Ternyata sisi keras dan dominannya hanyalah kedok, karena belum ada yang pernah mengalahkannya. Jika dia yakin, Kaisar Dewa juga berperilaku sangat baik. Bab 1790. Lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan lain. Kau bisa menggunakan jalur utama nomor 12 untuk menyelesaikan pembuktian. Setelah kau menyatukan Tao dengan tubuhmu, kau bisa sepenuhnya melepaskan belenggu umur panjang, mematahkan belenggu kehidupan, dan mendapatkan kekuatan keabadian, tetapi sejak saat itu kau akan sepenuhnya terikat pada alam semesta ini. Alam semesta abadi dan kau tidak akan hancur. Jika alam semesta hancur, kau tidak akan bisa hidup. Mulai sekarang, kau akan menjadi anggota kuil asap. Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan berkata dengan tenang. Terima kasih, Dewa. Boom. Diiringi oleh roh primordial Kaisar Dewa Yao Yue, ia sepenuhnya menyatu ke dalam urat utama pohon dunia. Menyatu dengan tubuh. Cahaya suci yang mengerikan meletus di tubuhnya. Detik berikutnya, dunia berubah secara dramatis. Alam semesta bergetar. Di langit berbintang kosmik yang tak berujung, miliaran bulan berwarna darah tiba-tiba muncul di atas galaksi. Cahaya bulan menerangi galaksi. Matahari dan bulan berputar, dan hukum langit dan bumi kembali terpenuhi. Di antara 1 miliar bulan darah ini, setiap bulan yang terang mengandung kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis. Di planet yang diterangi oleh bulan darah, tumbuh-tumbuhan dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mulai membangkitkan kecerdasan mereka dan berubah menjadi ras monster. Bulan darah melintasi langit. Perubahan kosmik. Kaisar Dewa Yao Yue seorang diri bersaksi, dan seluruh alam semesta berubah karena dirinya. Detik berikutnya, kekuatan alam semesta yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Pada saat ini, dia mengalami pencerahan yang sempurna. Jadi, apakah ini alam di luar Kaisar Dewa? Berubah menjadi bulan dengan tubuhmu, dan menjadi leluhur semua monster. Aku sudah melangkah setengah langkah, dan aku telah memasuki alam leluhur. Sayang sekali setengah dari mereka belum dapat sepenuhnya berubah, tetapi sungguh mengejutkan dapat mencapai alam leluhur dewa setengah langkah. Alam leluhur dewa benar-benar berbeda dari alam Kaisar Dewa. Bahkan jika aku hanya melangkah ke alam leluhur dewa dengan setengah kaki saja, setidaknya aku bisa mengalahkan 100 diriku di masa lalu. Pada saat Kaisar Dewa Yao Yue menyelesaikan kesaksiannya, Chen Yuan juga memperoleh wawasan spiritual seumur hidupnya. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Kekuatan basis kultivasinya telah meningkat secara linear, dan langsung melonjak ke basis kultivasi alam leluhur dewa setengah langkah. Yaitu, tingkat dewa sejati Hongmeng setengah langkah. Inilah hal yang menakutkan tentang penguasa alam semesta. Selama ada pembangkit tenaga tingkat tinggi yang membuktikan Dao di sini, semua pemahaman kultivasi pihak lain akan menjadi miliknya. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Milikku tetap milikku. Kekuatan pribadi Chen Yuan setara dengan total lebih dari 2.000 juta orang suci Dao surgawi. Jumlah semua orang kuat yang telah membuktikan Dao di alam semesta Noumenon setara dengan kekuatan Chen Yuan saat ini.
Semakin banyak orang yang membuktikan jalan itu, semakin kuat dia. Sekarang, pemahaman alam leluhur dewa setengah langkah membanjiri hatiku. Kaisar Dewa Yao Yue sendiri bersaksi bahwa kekuatan yang dia berikan sebenarnya lebih besar daripada kekuatan yang diberikan oleh lebih dari 2000 juta orang suci surgawi di bawah komando Chen Yuan. Itu mengerikan. Dengan satu musuh berjumlah 2000 juta, ini bukan orang lain. Kaisar Dewa Yao Yue bersaksi bahwa gelombang darah ini bukanlah kerugian. Sementara dia membuktikan keberhasilannya. Yao Yue juga merasa bahwa jiwanya tampaknya selaras dengan Chen Yuan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Takdir di antara mereka tampaknya sepenuhnya terikat. Kau memilikiku, aku memilikimu. Dan dia juga sepenuhnya menyingkirkan takdir bahwa akhir sudah dekat. Entah mengapa. Pada saat ini, Chen Yuan tiba-tiba menjadi sangat menarik di matanya. Pertama-tama, mereka sekarang seperti belalang di tali. Satu kemuliaan dan satu kemuliaan. Kedua, Chen Yuan tampak cukup tampan, sesuai dengan standar estetikanya sendiri. Ketiga, dia kuat, dan dia adalah satu-satunya pria yang dapat menaklukkanku dalam 100 miliar tahun terakhir. Monster yang kuat dihormati. Aku hanya mengagumi pria yang lebih kuat dariku. Chen Yuan sangat cocok dengan tipe idealku. Meskipun aku adalah kaisar dewa klan monster, aku berasal dari klan kelinci bulan waktu. Karena bakat luar biasa yang kumiliki sejak lahir, aku terlihat sangat tua sejak kecil. Semua orang mengira aku penyihir tua, jadi aku tidak pernah menikmati cinta saat masih muda. Kemudian ibuku memberitahuku bahwa selama kultivasiku semakin kuat, aku akan semakin muda seiring berjalannya waktu, tetapi ketika aku benar-benar menjadi lebih kuat, aku tidak akan lagi memandang rendah mereka yang lebih lemah dariku, para monster jantan. Kemudian, aku menjadi kaisar dewa ras monster, dan tidak ada lagi monster besar yang berani menunjukkan ketertarikan padaku. Dalam hidupku, meskipun pemandangannya tak terbatas, aku telah melewatkan terlalu banyak hal. Chen Yuan tampaknya orang yang cukup baik. Dia tidak takut padaku, dan dia bisa menaklukkanku, dan dia juga menanam banyak lobak warna-warni yang kusuka untukku, yang menunjukkan bahwa dia peduli padaku. Bagaimanapun, aku berada di garis depan yang sama dengannya sekarang, dan sudah waktunya untuk memikirkan peristiwa seumur hidup. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Yao Yue tiba-tiba menjadi sangat malu ketika melihat Chen Yuan. Bahkan rusa kecil itu berdebar di hatiku. Sama seperti monster kelinci kecil sebelumnya. Malu dan sangat imut. Kaisar Dewa Bulan Iblis. Kesukaan +10. Kesukaan saat ini, 90 poin. Istana Ilahi, Ibu Kota Kekaisaran. Istana Ling Qiao. Penguasa nomor 1 di alam dewa, Kaisar Dewa Abadi, yang telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, akhirnya keluar. Pada hari ia meninggalkan tempat persembunyiannya, penglihatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh alam dewa. Hahaha. Kaisar ini telah mengasingkan diri selama miliaran tahun, dan akhirnya memahami kitab suci kuno, dan menembus alam leluhur ilahi setengah langkah. Yao Yue, aneh, apakah kau mulai merasa takut? Aku, Kaisar Dewa Abadi, akan melanggar aturan leluhur dan menyatukan langit dan dunia. Aku akan menjadi eksistensi terhebat di dunia jurang, melampaui para bijak kuno, dan mematahkan belenggu kehidupan selama 128 miliar tahun. Nasibku ada di tanganku. Aku, Kaisar Dewa Abadi kuno, pasti akan menaklukkan langit. Pada saat ini, di kuil Ling Qiao, terdengar suara yang agung dan megah. Ambisi Kaisar Dewa Abadi sepenuhnya terungkap pada saat ini. 3 kaisar dewa tertinggi di alam dewa pada awalnya berada dalam situasi 3 kaki. Namun setelah Kaisar Dewa Abadi menembus tingkat Kaisar Dewa setengah langkah, situasi ini akan sepenuhnya berubah. Dia akan memenuhi syarat untuk menyatukan seluruh alam dewa, bahkan langit dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Selamat kepada Kaisar Dewa, telah menembus alam leluhur dewa setengah langkah. Kami memberi hormat kepada Kaisar Dewa. Laporkan kepada Kaisar Dewa, selama 10 tahun Anda mengasingkan diri, banyak peristiwa besar telah terjadi di alam dewa. Dewa kuno King Luan segera melapor. King Luan, mengapa kau? Di mana Dewi Hukum, gadis naga, mengapa dia tidak datang untuk menyambut Kaisar ketika dia meninggalkan tempat adat? Kaisar berjanji padanya bahwa setelah meninggalkan tempat adat kali ini, dia akan secara resmi menikahinya. Dia telah menungguku selama miliaran tahun, dan sudah waktunya untuk memberinya gelar. Kata Kaisar Dewa Abadi dengan gembira. Ini, Tuan Kaisar Dewa, Tuan Wanita Naga, telah mengkhianati Istana Dewa Abadi kuno. Kata Dewa kuno King Luan ragu-ragu. Begitu kata ini keluar, seluruh kuil Ling Qiao tiba-tiba diliputi rasa sesak napas. Seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak mungkin. Dewi Hukum, gadis naga, setia kepada Kaisar ini. Aku mempercayainya. Apa yang terjadi? Laporkan kepada Kaisar Dewa, selama tahun-tahun pengasingan Anda, banyak peristiwa besar telah terjadi di alam dewa. Sebuah kekuatan bernama Kuil Yanshen tiba-tiba muncul,
mengacaukan situasi di mana para dewa, iblis, dan hantu sedang berjuang sekuat tenaga. Gadis naga, setelah ditangkap oleh penguasa kuil Dewa Asap, dia menyerah kepada kuil Dewa Asap dan memberontak terhadap istana. Konon, belum lama ini, dia mengikuti penguasa Dewa Asap dan membuat masalah di kota Kaisar Hantu. Kitab. Ngomong-ngomong, kitab surgawi istana ilahi kita juga diambil oleh penguasa Aulayan Shen. Dewa kuno King Luan berbicara semakin pelan. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Dewa Abadi tiba-tiba menjadi sangat marah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.